Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Sebelum melakukan wawancara, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Saat melakukan wawancara, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Kata apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara. Hal yang bersifat umum. Contoh, apa hewan yang Bapak pelihara? Fungsi penggunaan kata tanya berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Fungsi penggunaan kata tanya siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Kemudian, fungsi penggunaan kata tanya di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh, di mana Bapak membeli makanan hewan? Fungsi penggunaan kata tanya kapan? Berfungsi untuk menanyakan kejadian suatu peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Fungsi penggunaan kata tanya mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Fungsi penggunaan kata tanya bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh, bagaimana Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak buru-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut ini.
Pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Pertanyaan yang dimulai dari yang bersifat umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkaitan atau berkelanjutan. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling berkaitan. Setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Narasumber dalam wawancara. Sekarang kita akan membahas narasumber. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menetapkan narasumber yang tepat. Jangan sampai narasumbernya salah. Karena jika narasumber salah, maka kita tidak bisa melakukan wawancara atau informasi yang kita peroleh tidak bisa maksimal. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Kedua, minta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Kemudian, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minum saat wawancara. Berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. 8 hal ini merupakan sikap-sikap pewawancara yang baik. Daftar pertanyaan wawancara. Nah, pertanyaan yang diajukan untuk narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas. Apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Dan banyak lagi yang lain. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Contoh, mengajukan pertanyaan secara bergantian, misalnya, mengapa penyu-penyu itu harus dilepaskan di laut? Lalu, apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan yang umum hingga pertanyaan yang khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun atau netral. Setelah melakukan wawancara, kita harus membuat laporan hasil wawancara. Mengapa? Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat melakukan wawancara. Sehingga semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat
dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh.